Shalom, sudah yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali pada hari ini. Sebagaimana yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan memasuki bahasan yang baru dari kitab Kisah Para Rasul, dan kita akan membahas pasal yang ke-28. Sebelumnya, kita bersyukur dan saya bersyukur, berbahagia karena kita merayakan ulang tahun yang ke-6 dari Rumus Renungan Murid Kristus. Tanpa terasa sudah 6 tahun Rumus hadir dan memberkati dunia ini dengan kebenaran. Dan ada ribuan video pengajaran Alkitab yang sudah dilahirkan. Dan kita berdoa supaya Rumus boleh menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 26, 28 maksud saya. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, Kisah Rasul pasal 28 ayat 1-6 masih merupakan bagian dari perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma. Dan bagian ini menggambarkan perubahan persepsi orang-orang Malta terhadap Paulus yang memberikan kepada kita pelajaran tentang manusia yang berubah-ubah. Ketika Paulus dan penumpang lainnya, maksudnya penumpang kapal, selamat dari kapal yang karam, mereka disambut baik oleh penduduk setempat di Malta. Namun saat Paulus digigit ular berbisa, mereka segera mengira bahwa dia adalah orang jahat yang tidak bisa luput dari hukuman. Namun sekali lagi setelah mereka melihat bahwa Paulus tidak terluka, pandangan mereka langsung berubah. Mereka malah mulai melihatnya sebagai seorang dewa. Jadi kita melihat di sini bahwa persepsi manusia seringkali dipengaruhi oleh asumsi mereka. Orang Malta contohnya, yang awalnya menilai Paulus dari apa yang mereka anggap sebagai tanda kutukan karena gigitan ular, ini menunjukkan bahwa orang cenderung membuat asumsi cepat berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang terbatas. Nah, memang di sini kita belajar pentingnya ketekunan di tengah persepsi yang negatif. Meskipun disalahpahami, kita melihat di sini, kita belajar dari Paulus, dia tidak bereaksi dengan defensif. Dia tetap tenang dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan ini mengajarkan kita pentingnya ketekunan dan keyakinan
Bahkan saat kita menghadapi kesalahpahaman atau penilaian yang tidak adil dari orang lain. Perubahan persepsi orang Malta terhadap Paulus menjadi reminder, menjadi pengingat bahwa manusia seringkali pendapatnya berubah-berubah. Dan ini mendorong kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh penilaian sementara dari orang lain. Tetap fokus ke depan, fokus melakukan apa yang kita harus lakukan, fokus kepada panggilan kita, dan manusia boleh berkata apa saja, tetapi kita tahu bahwa manusia, siapapun dia, siapapun mereka, mudah berubah. Dan kita fokus kepada apa yang Tuhan lihat atau penilaian Tuhan terhadap kita. Kiranya kita terus dikuatkan di dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Sekali lagi penilaian manusia bisa berubah-ubah, tetapi kita ingat bahwa ada Tuhan yang melihat segala sesuatu. Tetap lakukan yang terbaik, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan biar namanya dipuji, dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah menolong kami untuk kami diingatkan kembali betapa manusia, cara pandang mereka terhadap orang lain seringkali mudah berubah. Itu sebabnya tolong kami untuk kami tidak hidup dengan terpaku kepada pandangan-pandangan manusia. Tapi biarlah kami ingat bahwa kami hidup karena Tuhan dan kami hidup untuk Tuhan. Dan karenanya biar kami fokus mata, telinga, dan segenap hati kami terarah kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.